Oke, sudah yang mau record, Haidar, sudah dicoba. Nah, masih datanya masih sama yang minggu kemarin ya. Datanya sama, saya buka yang sudah disimpan kemarin. Ini datanya. Nah, minggu kemarin kan kita masukkan apa kesejahteraan ini wealth ini dengan income ya, dengan income. Nah, income dengan ini income dan kesejahteraan. Apakah kesejahteraan itu bisa dipengaruhi oleh income? Nah, datanya ini, ini data aslinya. Oke, kita coba masukkan bersama-sama ini income dan kesejahteraan ini. Sorry, income dan variabel yang lain. Apa variabel yang kita pilih? Usia ini dari usia. Jadi independennya usia dan income, usia dan income. Oke, yang posisinya sama lewat apa? Estimate equation ini. Atau bisa juga ya misalkan kita pakai yang mau variabelnya mau di analisis diklik disorot itu juga bisa. Nah, gini udah klik ya, klik kemudian ada income diklik, nah, kemudian usia diklik, usia diklik, nah, terus klik kanan, klik kanan, open as, nah ini pilih equation juga bisa, open as equation, nah ini kan langsung muncul kan, nah seperti ini. Sebenarnya C-nya di belakang juga nggak apa, cuman kok rasanya nggak nyaman aja saya, karena biasanya Y, C, dan X itu. Jadi sebetulnya dibiarin aja nggak masalah sebetulnya. Cuman hanya saya nggak nyaman aja karena kebiasaan lihat urutannya dari Y, C, baru X gitu. Hanya itu saja. Jadi kalaupun nggak dirubah sebenarnya nggak apa-apa ya. Nah, well, C, income, dan X ya. Nah, seperti ini. Ini datanya kan yang lihat bagian sampel ini semuanya 9.000 sekian. Kita ambil 100 saja. 100 saja. Di sampelnya 100, dari 1 sampai data 100. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, saya copy paste ke mana ke MS Word. Ke MS Word. Nah, MS Word. Nah, masternya MS Word. Nah, ini. Nah, saya share ke MS Word ini jadinya ya kan. Income, ada usia. Nah, independennya, kesejahteraan, wealth. Nah, datanya yang dianalisis 100. Nah, kemudian setelah ini kita membuat modelnya. Kita kan udah tahu ya variabel independennya, regresornya itu income dan usia. Nah, kita bisa membuat modelnya. Model yang hasil estimasinya, view, estimation output, representation ini, nah ini kan yang bagian ini, atau tulis sendiri nggak usah lihat ini langsung itu juga bisa sama aja. Ini kalau mau gampang aja sih. Nah, ini Y-nya wealth, nah kemudian A-nya konstantanya ini atau A-nya atau B0-nya ini, kemudian B1-nya, koefisien dari income itu 2,16, kemudian B2 koefisien dari usia X 0,1. Nah, ini kita copy paste, masuk saja.
Nah, ini. Nah, hasilnya ini. Nah, modelnya kan jadi seperti ini kan. Nah, ini sama di sini. Sama. Kesejahteraan sama dengan C1 konstanta tambah koefisien income tambah koefisien dari usia. Nah, ini model penelitian yang sudah jadi adalah seperti ini. Nah, ini maksudnya apa angka ini? Ini maksudnya apa? Well sama dengan min 64,4 tambah 2,16 income plus 0,14 usia. Nah, maksudnya apa? Kita baca dari konstantanya dulu. Nah, ini. C konstanta atau B0 ini sama aja lah, terserah Anda suka dengan istilah mana sama saja. Angka konstanta atau C atau B0 sebesar minus 0,6444. Angka ini itu artinya apa? Angka ini artinya jika nggak ada pendapatan dan usianya 0, ya, usianya 0 baru lahir atau income sama dengan 0, usia sama dengan 0, maka kesejahteraannya sebesar minus 64,44. Minus 64,44. Jadi kalau income-nya nggak ada, income sama dengan 0, usianya juga 0, maka wealth ini kesejahteraan sama dengan minus 64,44. Kesejahteraan minus itu berarti ya nggak sejahtera, masih minus, masih punya hutang. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah kita memaknai ini konstanta, nah selanjutnya kita memaknai koefisien B1-nya, B1 dari income, koefisien dari income 2,162. Nah ini. Koefisien dari income ya, B1 sama dengan 2,1626 dan seterusnya. Nah, artinya apa angka ini? B1 2,16, ya kan di sini kan. Artinya apa? Jika yang lain 0, jadi jika income-nya sama dengan 1 dan usia sama dengan 0, maka kesejahteraan sama dengan minus 64,44 ditambah 2,16 plus 0. Jadi angka ini B1 sama dengan 2,164. Ini artinya apa? Artinya ya kan, jika income-nya sama dengan 1, variabel lain sama dengan 0, yaitu usia sama dengan 0, maka kesejahteraan sama dengan minus 64,44 ditambah 2,16. Nah ini kan. Usia sama dengan 0, income sebesar 1, maka kesejahteraan sama dengan sekian. Jadi income-nya 1, usianya 0, maka kesejahteraan sebesar minus 62,28. Artinya apa? Ketika sudah ada income 1 poin, maka tingkat kesejahteraannya lebih bagus, lebih baik dibanding tidak ada income sama sekali.
Ya, ketika tidak ada income sama dengan 0 tadi, income sama dengan 0 dan usia sama dengan 0, itu kesejahteraannya minus 64. Ya. Tapi ketika ada income 1, yang lain 0, usia itu sama dengan 0, kesejahteraannya meningkat, sedikit meningkat. Dari minus 64 menjadi minus 62. Hutangnya berkurang. Nah, seperti itu. Ini makna angka-angka di sini. Nah, setelah B1 selesai, ini B1 selesai, tahap selanjutnya adalah yang B2, yang di sini. B1, B2. Yaitu koefisien dari usia. Nah, ini koefisien dari usia. B2 sama dengan ya, 0,14 sekian. Nah, bentar. Oke, ada yang bertanya silakan. Ya, Umi silakan. Mau nulis Iya, apa? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Iya, Pak. Kemarin kan kita baru sampai income ya, Pak. Iya, Jadi ya. kalau misalkan kita diulangi dari proses memasukkan data tentang usia, Pak, Memasukkan bagaimana, Pak? data. Yang memasukkan data yang Ya, kemarin kita belum, yang sampai usia itu kita belum memasukin data gitu loh, Pak. Baru sampai income. belum dimasukkan datanya. Iya, yang kita baru sampai yang 3 itu, work sama income itu. Belum dimasukkan ke FU gitu maksudnya kemarin. Iya, Pak, belum semuanya. Baru ada 3 kolom kalau nggak salah, baru Oke. iya, Apa, work sama income itu, Pak. oke. Nah, saya cari. Maaf ya, Pak. Nggak apa. Saya cari Excel-nya dulu. Bentar, ada bukanya data. Data. Oke. Data 1. Bentar. Oke, nah saya tutup dulu. Yes. Oke. Nah, layarnya kosong ya gitu, kayak mau sulapan. Layarnya kosong. Nah, saya mau ngambil data Excel tadi yang kemarin. Kalau kemarin kan kita manual ya, kita copy paste gitu ya. Ini kita coba cara lain ya, kita import ya. Import from file. Jadi kalian bisa membuat work file dengan cara manual ya. New work file, kemudian copy paste dari Excel bisa. Atau lewat import. Nah, cara yang lain lewat import from file ya kan. Kemudian kita cari datanya Excel-nya di sini, cari namanya yang Excel. Data Excel, ini open. Nah, ini muncul seperti ini. Cell ring, predefined ring, abaikan ini di awal seperti ini. Kemudian oke, abaikan aja, langsung next. Kemudian kolom header line. Nah, yang header line ini yang nomor 1 dibaca sebagai apa gitu. Nah, ini judul kolom gitu. Ini sudah sesuai name, udah berarti oke aja, next. Nah,
Kemudian tag representing NA not available, ya tetap NA. Jadi kalau kosong itu ketika datanya kosong mau diisi apa? Ya ini tetap NA aja, abaikan aja. Biar aja, terus next. Kemudian bla 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 sudah finish. Nah, ini ada keterangan link imported series and alpha object to external source. Nah, kalau yes apa dampaknya? Kalau yes ya, itu berarti ketika kita merubah data yang ada di Excel, maka EV-nya otomatis berubah. Jadi ketika kita ngedit data, merubah data yang ada di Excel, ketika kita buka view, maka data yang ada di view otomatis berubah. Itu kalau kita pilih yes. Jadi ada linknya. Tapi kalau kita pilih no, berarti tidak terlink. Sehingga ketika kita ngedit di Excel, ya, maka view tidak berubah. Nah, saya pilih no aja. Nah, udah seperti ini jadi lebih praktis ya daripada copy paste seperti kemarin. Nah, tapi paling tidak kita jadi tahu kan, saya memang sengaja ngajari dari bermacam-macam jenis, bermacam-macam step, bermacam-macam cara gitu ya. Dari yang manual dulu sampai bisa seperti ini. Nah, ini jadinya. Oke. Nah, datanya banyak ini. Nah, datanya banyak. Sampai lihat sampai 9.000 sekian. Nah, ini 9.000 sekian. Oke, terus sampai mana tadi? Terus sampai mana? Tadi stop tadi. Tadi membuat model ya, membuat model. Oh, model yang income dengan usia. Nah, oke. Sudah saya copy paste, sudah ada modelnya. Oke. Nah, B1-nya sudah ya. Oke. Nah, sekarang yang selanjutnya ya, sudah bisa kan buka data seperti itu. Nah, kalau analisis ya, analisis kan datanya ribuan. Kalau kita analisis cuma 100 atau ini kan lihat observasinya, data observasinya banyak. Kalau kita mau analisis hanya sebagian saja, nomor 1 sampai 100 ya seperti biasa, estimate equation, kan, well, C, income, usia. Nah, ini diganti yang bagian sampel ini, bagian sampel di bawah, disesuaikan. Mau yang dianalisis itu berapa observasi? Kita datanya 100 saja yang diobservasi, yang dianalisis ya. Diganti aja 1 sampai 100. Oke. Nah, ini yang masuk adalah 1 sampai 100. Ini 100, bukan 9.000 sekian. Oke, nah ini sudah di copy paste. Kemudian yang di MS Word ini kan modelnya udah jadi. Sekarang B2-nya. B2 ini kan 0,142 usia. 0,142 itu artinya apa ini? Artinya apa? Kalau variabel lain nggak ada, 0 income-nya. Variabel yang lain apa? Income. Yang mau dianalisis kan B2. B2 itu miliknya siapa? B2 miliknya usia, age ini. Berarti yang lainnya itu adalah income. Kalau income-nya 0, ya, usia itu sama dengan 1, maka kesejahteraan wealth itu sama dengan minus 64,4 ya, ditambah 0 ditambah 0,1429 kali 1. Ya, nah ini minus 64,4 tambah 2,16 kali 0 ya, 0 ya, tambah 0,14 kali 1.
Hasilnya kesejahteraan sebesar minus 64,3. Berkurang tapi sangat sedikit. Ya. Ketika nggak ada variabel income dan usia, kesejahteraannya minus 64,44. Tapi ketika hanya ada income, kesejahteraan minus 62. Tapi ketika hanya ada usia saja, ya intinya orang itu sehat aja, usia aja, maka kesejahteraannya bertambah ya, atau ini utangnya berkurang, tapi sangat sedikit. Dari min 64,44 menjadi min 64,33. Nah, kalau kita lihat seperti ini, yang lebih berperan terhadap kesejahteraan itu adalah income. Ya. Income. Kenapa? Ini koefisiennya lebih gede. Koefisiennya paling gede. Koefisiennya 2,1, yang usia koefisiennya 0,1. Nah, setelah makna atau arti dari model ini, kemudian tahap selanjutnya uji hipotesis. Nah, uji hipotesis parsial. Uji hipotesis parsial. Nah, uji hipotesis kan sama aja dengan yang regresi sederhana, yang satu variabel ya, sama saja. Hanya bedanya apa? Kalau satu variabel berarti kita hanya membuat hipotesis satu. Ya, kalau X-nya satu, maka di bagian ini uji hipotesis parsial atau uji T, kita hanya membuat satu hipotesis. Tapi karena regresornya atau independen variabelnya itu ada dua, maka kita membuat hipotesisnya juga dua, ya, sesuai dengan jumlah variabelnya. Kalau variabelnya dua, maka hipotesisnya dua. Variabelnya tiga, kita membuat hipotesis tiga. Variabelnya 4, kita membuat hipotesis 4, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah variabelnya. Hipotesis ini tidak bisa digabung. Ya, tidak bisa digabung. Kenapa? Karena memang ini sendiri-sendiri. Secara statistik, ujinya juga sendiri-sendiri. Gitu. Jadi sesuai dengan jumlah variabelnya. Nah, sekarang variabel pertama apa? Variabel pertama adalah income. Apakah income berpengaruh terhadap kesejahteraan? Nah, membuat hipotesisnya ya sama, ya kan? Sama seperti ini kan? K0, ini C2, ini C2 itu sesuai dengan notasi di sini. Lihat, ini notasi. Ini income ini C2. Nah, income C2. Nah, C2 sama dengan 0 atau B1, karena ada yang nulis itu menjadi B1 ya. Atau pakai kalimat saja, income tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan. Ini saya tulis C2 sama dengan 0 atau B1 sama dengan 0 atau income sama dengan 0. Ini saya tulis sengaja biar bahwa banyak cara untuk menulis atau menyatakan atau membuat pernyataan hipotesis. Ya. Bisa berupa notasi statistik seperti ini, notasi matematik, ya, atau berupa deskripsi. Nah. Boleh semuanya. Anda mau pakai yang mana, terserah. Ya. Dan kalau dalam misalkan nanti penelitian atau membuat skripsi gitu, yang sebetulnya nggak usah tulis semuanya kayak gini. Ya. Nggak usah tulis semua kayak gini. Tulis salah satu saja. C2 sama dengan 0, itu saja. Tok gitu ya. Atau B1 sama dengan 0, itu saja. Tok. Atau income tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan. Itu saja. Tok, nggak ada yang lain. Jadi nggak perlu tulis semua. Nah, jadi sama kan, pertama variabel income tidak berpengaruh, kemudian H1-nya income berpengaruh terhadap kesejahteraan. Nah, ini untuk variabel income. Kemudian hipotesis yang kedua, yang variabel kedua, regresor kedua adalah apa? Usia. Nah, ini kan
Usia tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan. Usia berpengaruh terhadap kesejahteraan. Ini yang satu. Nah, kalau dibuat notasi ini menjadi C3 ya kan. C3 sesuai dengan di sini. Nah, ini C3. Nah, kalau variabelnya nanti 3, berarti kita membuat seperti ini. Banyak 3 kali. Nanti di skripsi atau tesis juga demikian. Sehingga menjadi jelas, clear. Yang sering saya temukan, ya kan, ketika saya menguji skripsi, yang diuji hipotesis itu banyak variabelnya, tapi dia hanya membuat hipotesis 1. Nah, tidak bisa, ya. Itu keliru. Kenapa? Karena memang sendiri-sendiri. Parameternya sendiri-sendiri. Koefisien ini yang diuji. Oke. Kemudian pedomannya bagaimana? Pedomannya sama saja. Seperti yang kita tulis kemarin, sama saja pedomannya, tidak berubah. Ya, jadi hafalin aja salah satu. Pokoknya apa? Signifikan berarti apa? H0 H0 ditolak, ini kan. Signifikan itu H0 ditolak. Bawah 5%. H0 diterima itu tidak signifikan. Di atas 5%. Jadi kalau signifikan, ya, ini signifikan itu pasti di sini. Nah, ini signifikan. Ya kan? Ini, lihat ini. H0 ditolak berarti signifikan. Signifikan berarti di sini posisinya. Ini signifikan. Tidak ada signifikan itu di sini, enggak ada. Yang dimaksud signifikan itu di bawah 5%. Artinya apa kalau signifikan? Berpengaruh. Jadi nanti tidak ada kalimat yang begini. Usia berpengaruh terhadap kesejahteraan, usia berpengaruh terhadap kesejahteraan, namun tidak signifikan. Atau income berpengaruh terhadap kesejahteraan, namun tidak signifikan. Itu salah itu. Salah. Itu sering saya temukan ketika uji. Ketika nguji seperti itu ya. Jadi tidak ada kata berpengaruh namun tidak signifikan. Tidak ada. Kalau berpengaruh pasti signifikan. Kalau tidak signifikan pasti tidak berpengaruh. Ya. Tesis saja sering saya temukan itu. Itu kalimat yang salah. Jadi yang dimaksud signifikan itu adalah p-value-nya di bawah 5%. Tuh. Nah, oke, sudah membuat hipotesis, kemudian pedomannya sama saja. Terus kita lihat nilai masing-masingnya, ya kan? Lihat kembali ke angka ini. Lihat p-value-nya dari income ini, p-value income 0,000 ya. Berarti apa ini? Di bawah 5%. Berarti apa? H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti H1 yang diterima. H1 bunyinya apa? Income berpengaruh terhadap kesejahteraan. Ini karena 0,000. Sementara yang usia 0,83. 0,83. Artinya apa? Ini tidak signifikan karena p-value-nya di atas 5%. Di atas 5%. H0 diterima. Berarti usia tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan. Nah, seperti itu.
Nah, simulanya kan ini ya, tadi yang saya omongin tadi. Income terhadap kesejahteraan bagaimana? P-value-nya tadi 0,00 ya, di bawah 5%. Maka H0 ditolak. Atau income berpengaruh terhadap kesejahteraan. Nah, dengan usia bagaimana? Ya, usia P-value-nya tadi 0,83, di atas 5%. H0 diterima. Berarti usia tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan. Nah, seperti itu. Oh lah, bentar. Eh, ini lebih ini untuk ujian sih Pak. Kan kita ada dua mata kuliah yang berbeda Pak, Ya, praktikum sama yang teorinya Pak. ya. Untuk UTS-nya itu nanti kira-kira pakai EVIUS nggak Pak? Soalnya kendalanya gini Pak, sampai saat ini belum bisa praktek, soalnya EVIUS yang ini yang bajakan nggak kedetek gitu Pak. Entah apa datanya suka, misalnya nih kita udah sampai step mana nanti riset lagi gitu loh Pak. Oh, Nah, iya jadi kan? takutnya kalau memang kan UTS mungkin masih lama, jadi masih bisa dipersiapkan gitu. Sampai detik ini belum bisa praktek Pak soalnya Pak. Ya, ya. Jadi oke. Jadi memang nanti UTS-nya itu mengerjakan dengan EView, ya. Mengerjakan dengan EView. Di UTS-nya mengerjakan di EView. Termasuk yang teori. Yang teori saya juga sama. Kemungkinan saya satu soal aja lah, satu soal untuk teori dan praktek. Itu masa dibedain susah, mau jadi satu kesatuan gitu ya. Di satu pekerjaan untuk UTS praktikum dan teori. Nah, itu. Jadi memang disiapkan saja, mumpung masih 3 minggu lagi. Dan ini memang kita menggunakan EView nanti. UTS-nya ya, baik UTS maupun UAS. Gitu. Absennya belum bisa, Pak. Iya Pak, artinya belum bisa Pak. Absennya belum bisa ya, emang error. Tapi ya udah nggak apa. Saya juga belum bisa. Iya, banyak yang nggak bisa ini memang. Sudah kita abaikan aja. Atau belum bisa install ya disiapkan saja, masih ada waktu ya. Karena nanti ujiannya baik yang teori ekonometrika atau praktikum ekonometrika itu yang mata kuliah saya hanya satu pekerjaan. Di satu pekerjaan yang dikerjakan dengan EView. Oke, saya lanjut. Setelah uji hipotesis parsial ya, dari masing-masing regresor, masing-masing variabel independen, ya. Tahap selanjutnya adalah uji simultan. Ya. Kalau kemarin pada regresi sederhana ya, dengan satu variabel independen, kita tidak perlu melakukan uji simultan, ya. Maka pada regresi berganda ini perlu melakukan uji simultan. Uji simultan itu apa? Untuk melihat pengaruh secara simultan, pengaruh secara bersama-sama. Variabelnya berapa ya? Kalau kita punya dua variabel, maka pengaruh dua variabel tadi, pengaruh dua variabel independen terhadap dependennya secara bareng-bareng gitu. Nah, kalau uji T ini kan sendiri-sendiri kan, ini uji T parsial, nah, sendiri-sendiri. Nah, uji F atau simultan itu bersama-sama. Jadi
kita cukup membuat hipotesis 1. Nah, seperti ini. H0 apa ada sampai dua nama sendiri nih, error semua. Halo. Ya Pak, hadir. Namun 2 ya, ini kok ada 2 nama. Iya Pak, keluar tadi wifi-nya mati tiba-tiba Pak. Pindah pakai HP terus. Paling signalnya ini paling. Iya. Oke. Jadi untuk yang uji simultan ya, kita membuat hipotesis seperti ini. Kalau mau dibuat notasi matematis ya bisa aja ya. Tadi itu misalkan namanya apa? Namanya C1 ya. Bukan C1 berarti C2 berarti. C2 sama dengan C3. Nah, ini kan C-nya ya sama dengan 0. Nah, kalau mau dibuat notasi matematis ya. Atau B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Nah, atau ya, kalau yang ini berarti B2 tidak sama dengan insert tidak sama dengan C3 tidak sama dengan 0. Pak Anton, mohon maaf Pak. Ya. Ini Pak boleh minta tolong ditampilin lagi Pak absennya. Mau dimasukin barcode. Oh iya. Kayaknya error dari tadi. Punya saya bisa masuk Pak. Bisa. Nanti saja ya. Nanti saja. Oke, baik Pak. Terima kasih. Soalnya nanti tidak lupa aku sampai mana. Udah tua. Pokoknya kalau dengan saya nggak usah khawatir absen lah intinya. Itu aja ya. Nggak usah khawatir absen. Absen itu masalah sepele. Nah, C3 sampai mana? Contoh V 0 ya kan. Nah, B1 sama dengan B2. Nah, ini kalau mau dibuat notasi matematis. Kalau bingung ya mending langsung kalimat ini. Langsung kalimat saja. Tidak apa-apa. Intinya yang penting apa? Yang penting adalah ini. Bersama income dan usia. Variabel independennya atau regresornya kan 2. Income dan usia secara bersama. Ini yang penting ini. Secara bersama. Income dan usia secara bersama. Income dan usia secara bersama tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan. Income dan usia secara bersama berpengaruh. Nah, ini yang penting. Kemudian kriteria pedoman atau menerima, ya, 0 atau menerima hipotesis, ya sama saja. Mau uji T, kayak kuadrat, uji F, kurva, itu pedomannya sama. Signifikan itu kalau p-value-nya di bawah 5%. Nah, sama. Jangan kita lihat ya uji F-nya di mana. Kita lihat di sini nah ini. Uji F-nya di sini. Nilai F-nya ini nilai F statistik. Nilai probabilitas F-nya di sini 0,00. Sehingga ini probabilitas atau p-value dari F 0,00 artinya signifikan di bawah 5%. H0 ditolak. Nah, ini ya kesimpulannya 0,00 di
di bawah 5%, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti yang diterima yang H1. Berarti apa? Ini yang terima H1. Sorry ini. Berarti income dan usia secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan. Itu. Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Oke, ini saya coba share lagi ya sanksinya. Kalau bisa syukur, nggak bisa ya nggak masalah. Tapi dicoba dulu. Di foto saja, jangan dimasukkan kodenya, karena beberapa kali masukkan kode itu error. Di foto yang bisa. Dicoba aja foto ini. Ini kayaknya banyak yang bisa ini. Kelihatannya. Ya, ini banyak yang masuk. Iya. Ya. Banyak yang masuk. Bisa ya ini. Saya masih belum bisa, Pak. Masih belum bisa, Bapak, sebentar. Tapi ada yang nggak bisa juga ya. Barcode juga belum bisa, Pak. Ya, mungkin harus ganti HP itu. Enggak. Ini memang error kok ini. Dari tadi pagi. Oke, kalau nggak bisa ya nggak apa. Ya sudah lumayan aja beberapa yang masuk. Beberapa tak masih belum bisa. Oke, kalau nggak bisa ya sudah nggak apa, biar aja. Oke, saya lanjutkan ya. Belum ada pertanyaan kan? Saya lanjutkan. Nah, setelah uji hipotesis simultan, tahap selanjutnya apa? Ya, seperti kemarin sama membaca koefisien determinasi. Ya, teorinya sama saja. Nah, yang penting kan di bagian di sini. Lihat R square ya. Jika independen variabel itu kecil sama dengan ini tandanya. Nah, itu sama dengan 2. Atau adjusted R square jika independen variabelnya nah ini. Jadi lihat ini semua sama ya. Pokoknya kalau independennya hanya 1 atau 2, maka koefisien determinasi itu yang dibaca adalah bagian R square. Tapi kalau independennya lebih dari 3 atau lebih ya, ini 3 atau lebih, maka yang dibaca adalah adjusted R square. Nah, itu. Nah, sekarang kita hanya variabelnya hanya 2. Hanya 2. Berarti yang dibaca tetap di sini, tetap yang R square. 0,3566. 0,3566. R square-nya ini. Sehingga 35,6629% varian dari 35,66 varian dari kesejahteraan disebabkan oleh varian dari income dan usia. Sedangkan sisanya disebabkan oleh variabel lain.
Dibacanya sama aja, Pak. Jadi kontribusi dua variabel ini hanya sebesar 35,66%. Kontribusi errornya, randomnya ternyata lebih besar, 64,33. Jadi sebetulnya ini model yang kurang baik. Model yang kurang baik. Kenapa? Karena kontribusi randomnya, errornya, residualnya itu lebih gede, lebih besar dibanding kontribusi model kita, kontribusi independen variabelnya. Jadi kita punya X1 dan X2, kontribusinya hanya 35,6%. Sementara yang residualnya hanya 64%. Nah, jadi itu sebenarnya model yang kurang baik. Artinya apa? Kurang baik itu apa? Lebih ada variabel lain yang lebih tepat yang bisa digunakan untuk memprediksi kesejahteraan. Jadi ada variabel yang lain yang lebih tepat yang dapat digunakan untuk memprediksi kesejahteraan dibandingkan hanya income dan usia. Nah, itu. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, sebenarnya sampai regresi pada umumnya cuma sampai sini. Tapi kadang-kadang kita juga diminta untuk mencari korelasi antar variabelnya. Mencari korelasi antar variabel. Jadi misalkan korelasi antara tadi kan pengaruh ya, income terhadap wealth, terhadap kesejahteraan, usia terhadap kesejahteraan, itu pengaruhnya seberapa. Tapi kita juga diminta untuk mencari korelasi, hubungan. Bagaimana hubungan income dengan kesejahteraan, hubungan usia dengan kesejahteraan. Nah, kalau mencari korelasi, maka kita bisa menggunakan menu yang ada di EView. Ya. Korelasi, quick, ya. Series, bukan series, grup. Nah, grup. Nah, ini korelasi milih correlation. Grup statistik correlation ini diklik. Nah, kita masukkan variabel-variabel yang ingin dikorelasikan di sini. Kemudian income, kemudian usia. Nah, kita masukkan semua variabel. Kemudian oke. Nah, ini hasilnya. Kita blok, copy. Oke. Taruh di MS Word. Ya. Nah, relasi ini hasilnya. Nah, ini sebenarnya terlalu banyak angkanya ya. Korelasi itu 2 angka cukup ya, 0,2. Nah, ini 0,203, tulisannya 0,2. Ini 0,376, 0,38. Sudah cukup 2 angka di belakang koma, sudah cukup. Ini karena saya hanya copy paste saja. Nah, nggak perlu sepanjang-panjang seperti ini. Maksimal 2 angka di belakang koma kalau korelasi. Ya. Oke, nah tabelnya seperti ini. Tabel korelasi antar variabel. Misalnya ini, kesejahteraan korelasi dengan kesejahteraan. Ya, nilainya 1. Ya. Di pertemuan antara baris dengan kolom. Ya. Pertemuan baris dengan kolom. Well dengan well yang 1. Sempurna, ya, karena berkorelasi dengan diri sendiri. Sekarang well kesejahteraan dengan usia, dengan age ya, usia. Ini. Ketemu 0,20. 0,20. Ini. Well dengan X-nya, kesejahteraan dengan usia, korelasinya 0,24.
0,204 ini diringkas ya. 0,204. Ini positif kan, ini bukan negatif. Positif berarti hubungannya positif, korelasinya positif. Ada korelasi positif antara kesejahteraan dengan usia. Namun hubungannya lemah. Kenapa lemah? Angkanya kecil, mendekati 0,2. Korelasinya lemah. Makanya tadi kontribusi variabel usia dan income itu hanya 30 sekian persen ya kan. Kenapa? Karena korelasinya lemah. Cek kelihatan korelasinya lemah. Ada berkorelasi tapi lemah. Kemudian hubungan antara wealth dengan income ya, kesejahteraan dengan income ini 0,376, 0,3 ini 0,38 boleh, artinya ada hubungan positif. Ada hubungan positif antara kesejahteraan dengan income. Namun hubungannya apa? 0,3 sama-sama lemah juga. Di bawah 0,5 itu lemah semua. Hubungannya lemah. Apalagi lihat hubungan antara income dengan usia. Income dengan usia 0,1. Hubungan positif tapi sangat lemah. Sangat lemah. Sangat lemah. Jadi ini juga membuktikan bahwa kenapa modelnya tadi, modelnya income, model ini ternyata kurang bagus. Residualnya lebih besar ya. Pengaruh residual lebih besar dibanding pengaruh regresornya. Residualnya 60 sekian persen, sementara regresornya pengaruhnya hanya 35%. Artinya pemilihan variabel-variabel ini kurang bagus. Dibuktikan juga dengan nilai korelasi, ya, hubungan income dengan kesejahteraan itu hanya sangat lemah, 0,37, sangat lemah. Usia dengan kesejahteraan juga sangat lemah. Nah, itu bukti lain bahwa sebaiknya model ini diperbaiki, kita cari variabel yang lebih bagus ya. Itu. Nah, itu korelasi. Korelasi masing-masing ya. Usia dengan kesejahteraan, income dengan kesejahteraan. Nah, bagaimana kita bisa melihat korelasi dua variabel ini? Korelasi dua variabel sama terhadap kesejahteraan. Nah, kalau korelasi secara total, ya, kita bisa melihat, ya, ini lihat ini. Nah, korelasi total di sini nggak ada, yang ada adalah R square. Nah, R square itu R kuadrat. R square itu R kuadrat. Korelasi itu R. Nah, kita bisa melihat nilai korelasinya dengan mengakarkan ini, akar dari R square R. Nah, korelasi totalnya itu adalah R. R itu akar R square. Korelasi total itu R, di mana R itu adalah akar dari R square. R kuadrat itu untuk mencari R, berarti ketika R-nya dikuadratkan tinggal mengakarkan. Nah, R itu akar ini. Akar R square 0,356. R-nya berarti 0,56. Kalau dua variabel tadi, hubungan dua variabel antara hubungan income dan usia terhadap kesejahteraan itu hubungannya positif dan cukup kuat. Ya. Kenapa? Nilainya 0,59, 0,6. Keduanya hubungannya cukup kuat sebetulnya. Tapi kalau satu-satu ini lemah. Itu. Ini satu-satu lemah. Oke. Nah, ini kurang lebihnya membaca regresi berganda seperti itu.
Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan mengenai uji asumsi. Uji asumsi. Nah, regresi OLS itu ada prasyaratnya, ada asumsinya. Regresi OLS, regresi klasik, ada 4 prasyarat. Ada datanya harus normal, ya kan? Kemudian tidak boleh terjadi heteroskedasitas, kemudian tidak boleh terjadi autokorelasi, kemudian tidak boleh terjadi multikolinearitas. Nah, ya tutup saja. Nah, kita misalkan mau mencoba analisis normalitas dari data, bukan residualnya. Kita analisis datanya, misalkan ini, well aja lah, well ini kita lihat datanya normal apa tidak, distribusinya normal apa tidak. Nah, kita bisa lewat menu apa, deskriptif statistik ya. Nah, ini histogram and stat. Nah, oh ini sorry, ini sampai 1000 ya. 1000, oke salah. Ini datanya banyak, kita analisis 100 saja ya, 100 saja. Jadi sampel sini, pilih di sini sampel, klik. Nah, ini add all berarti semuanya ya. Kita hapus, diganti 1 sampai 100. Oke. Nah, sehingga sini berubah. Ringnya 1 sampai 9000, tapi sampelnya 1 sampai 100. Oke, saya ulangi. Kemudian kita buka. Buka dulu. Nah, ini kan otomatis lihat ini berubah 100. Copy paste, copy to clipboard. Kemudian saya paste ke MS Word. Nah, lihat ini. Ya, di sini ini apa? Ini berarti outlier atau data ekstrim. Ini juga data ekstrim. Ini juga ekstrim ini. Ini juga ekstrim. Nah, cuman yang paling kanan ini yang super ekstrim. Nah, ini super ekstrim. Jauh sekali dari yang lain. Nah, kalau melihat histogram ini, kita bisa melihat normal apa tidak ya dengan melihat gambarnya. Kalau melihat gambarnya seperti ini, ada berada ekstrim, ya. Kemudian ini lancip ke atas, ya. Kemudian grafik kanan, kemudian turun, nah kayak gini gambarnya, nah kan? Nah, berarti apa nih? Ini menceng kanan ya, menceng positif, ya. Menceng positif. Ekornya ada di kanan, rata-ratanya ada di sebelah kiri, bagian besar ada di sebelah kiri. Pasti ini tidak normal. Gambar seperti ini tidak normal. Kenapa? Menceng. Gambar yang menceng dengan ekor sebelah kanan. Nah, ini kalau lihat grafiknya seperti ini. Tidak normal. Kalau normal kan seimbang antara kiri dan kanan itu seimbang. Nah, itu kalau lihat grafik histogram ini kita bisa menyimpulkan normal apa tidaknya. Kemudian yang lain kita bisa lihat uji Jar-Guberanya. Nah, uji Jar-Gubera. Nilai Jar-Gubera di mana? Ini di sini kan? Ini Jar-Gubera. Nah, ini Jar-Gubera. Membuat hipotesisnya H0, distribusi data mengikuti distribusi normal. H1 tidak normal atau non-normal. Penolakan penerimaan sama dengan yang sudah-sudah, sama dengan sebelumnya.
H0 diterima kalau p-value-nya di atas 5%. H0 ditolak, Maaf, ini set screen-nya belum ganti, Pak. screen-nya belum ganti. Screen-nya MS Word ini. Masih views, Pak. Belum Masih. Word. Nah. Oh. Masih view ya, suka lupa gitu. Nah, oke saya ulangi aja ya. Ini. Nah, ini belah kanan ini data ekstrim, ini data ekstrim, ini ekstrim, ini ekstrim, ekstrim. Kenapa? Ini menjauhi dari rata-rata. Ini sebagian besar data kan ada di sebelah kiri. Kalau kita grafik, ini kan grafiknya lancip. Nah, ini terus nah ini gambarnya. Menceng gambarnya, menceng. Skewness-nya skewness dengan ekor di sebelah kanan. Ekor sebelah kanan, datanya sebagian besar ada di sebelah kiri sini. Nah, ini juga lancip, nggak tumpul. Ini pasti tidak normal melihat gambar seperti ini, pasti tidak normal. Nah, oke, itu kesimpulan kalau melihat histogram ini. Pasti tidak normal karena menceng ke kanan, menceng positif ya. Kemudian juga lihat gambarnya ini runcing ya, kurtosisnya juga tinggi ini. Nah, itu kalau melihat menyimpulkan normal apa tidak dari grafik. Kemudian bisa juga kita lihat dari jar Gubera. Ini nilai jar Gubera di sini. Ya. Tinggal buat probabilitasnya. Nah, probabilitasnya ini H0 distribusi data mengikuti distribusi normal. H1 distribusi data mengikuti distribusi non-normal. Menolak menerimanya sama seperti sebelumnya. H0 diterima kalau p-value-nya di atas 5%. H0 ditolak kalau p-value-nya di bawah 5%. Nah, lihat ini p-value-nya ini 0,0000 ya kan. Maka apa? Ya, ini jar Gubera 0,0 di bawah 5%. H0 ditolak. H1 yang diterima. Berarti distribusi kesejahteraan itu non normal, tidak normal. Nah, itu kalau melihat uji jar Gubera. Nah, lihat skewness-nya tadi ini atau skewness-nya kalau lihat pedoman ya. Skewness-nya yang normal itu skewness-nya itu sama dengan 0. Ya, atau mendekati 0, 0, sekian. Nah, itu normal. Ini skewness-nya 7, skewness positif ya. Jadi kalau normal biasanya skewness-nya mendekati 0. Kemudian kurtosisnya, kalau normal kurtosisnya biasanya nilainya sekitar 3 atau mendekati 3. Nah, ini kurtosisnya jauh di atas 3. Ya, di atas 3 itu berarti lancip. Nah, ini gambarnya lancip. Ini lancip. Nah, ini juga cara lain melihat normalitasnya dengan melihat menilai skewness dan kurtosisnya. Nah, oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Oke, saya kira materi hari ini saya cukupkan ya. Dipelajari, direnungkan. Kalau belum paham bisa bertanya ke saya. Oke, terima kasih atas atensinya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.